Ya, lanjut. Kita akan buat referensi untuk huruf mutu sesuai dengan standar K13 yang paling baru. Nah, kita bikin di sini referensinya dulu. Ini angka, huruf, baru nilai maksimum, nilai minimum. Nah, sebelumnya tentukan range dulu. Range untuk menghitung huruf mutu pada K13 yang paling baru, range itu berlaku begini. KKM 100 dikurangi KKM dibahagi 3. Jadi 100 dikurangi KKM dibahagi 3. Baru kita bulatkan sebagai range. Jadi range nilainya adalah 100 dikurangi KKM-nya nge-refer lagi. KKM tadi. Daftar nilai juga boleh. KKM ini kita pakai. Baru nanti kita pindahkan rumusnya ke atas. Nilai itu akan dibahagi dengan 3. Maka range nilai KKM adalah 7,40741. Kita bikin 2 digit saja. Nah, kita mulai dengan nilai terendah KKM. Jadi ini huruf mutu A, B, C, D, E. KKM terendah itu nilainya adalah nilai terendah itu nilainya adalah 77,78. 77,78 itu nilai paling rendah. Jadi C atau cukup itu akan bernilai KKM. Nah, ini kita taruh di min. Ini akan bernilai, atau kita tukar aja nih lah, minimum, maksimum. C akan bernilai KKM. 77,78. Nah, nilai maksimum C itu sama dengan nilai minimum tambah dengan range. Jadi maksimum C adalah 85,19. Nilai maksimum C ini akan jadi nilai minimum yang di sini. Nah, nilai minimum yang di sini, nilai maksimum yang di sini berarti nilai minimum yang ini tambah dengan range. Baru yang di sini akan jadi nilai minimum di sini. Nah, dari sini ini akan sama dengan nilai minimum tambah dengan range. Nah, berarti kita dapat nilai minimumnya untuk C 77,78, maksimumnya 85,19. Nah, nanti nilai-nilai ini yang akan kita refer ke rumus if yang kita punya untuk menentukan berapa nilai huruf mutu yang kita punya. Saya ulangi lagi, range-nya itu diperoleh dari 100 kurang KKM pelajaran, daftar nilai PC5 itu KKM pelajaran dibahagi 3. Baru kita mulai menghitung dari yang standar, yaitu 77,78 KKM. Dia akan dapat nilai C, dan kita tambahkan dengan range, dapatnya ini. Terus ini nanti kita pindahkan ke situ, akan jadi nilai minimum di B, dapatnya dengan range. Nah, bagaimana dengan 92,59? Nanti kita akan tentukan dengan if. Pas dia nilai KKM-nya. Nah, begitu kira-kira cara menentukan range-nya. Sekarang tinggal kita lihat bilangan itu ada di range mana. Tapi kan kalau manual, lihat sini manual, isi manual ini kan tidak enak. Maka kita akan gunakan if berantai. If berantai itu akan kita gunakan namanya nested if. Kita besarkan dulu ini. Jadi kita sudah tahu bahwa if syarat benar terpenuhi syarat,
ini tidak terpenuhi. Begini cara menuliskan if. Nah, di tidak terpenuhi ini kita juga bisa kasih if berantai lagi. Kalau tidak terpenuhi, jika cek lagi syarat, baru terpenuhi, tidak terpenuhi. Boleh lagi kita kasih if. Ini namanya if berantai, if dalam if dalam if. Oke, coba sama dengan jika cek. Nah, kita punya logical test yang harus dipenuhi, yaitu dia kurang dari dan besar sama dengan. Dari sini kan kita bisa lihat kalau C itu jika lebih besar sama dengan 77. Oh, kita mulai dari A. A itu kurang dari 100, kurang atau sama dengan 100, lebih besar 92,59. Dua ini harus terpenuhi. Maka kita akan menggunakan konjungsi dan. Jadi ada dua, ada di matematika itu ada dan, ada atau. Kalau dan, dua-duanya harus terpenuhi baru bernilai benar. Kalau atau, salah satunya saja yang terpenuhi sudah bernilai benar. Jadi kalau dan itu harus benar dua-dua baru benar. Kalau atau, salah satu benar, dia sudah benar. Oke, kita coba. Nah, sama dengan jika nilai ini D9, karena dan kita pakai N, jadi harus terpenuhi dua-dua. D9 kurang atau sama dengan 100, jadi dia mesti kurang. Kalau 101 dia tidak ada nilainya, dia harus kurang atau sama dengan 100, dan, ini karena pakai dan, koma, D9 itu lebih besar dari ini. Kita lanjutkan rumusnya di atas. Maka akan bernilai A. Jika tidak, cek lagi if dan D9 kurang atau sama dengan ini. D9 kurang atau sama dengan itu, dan D9 juga, D9 itu nilai yang tadi kita refer, besar dari kebalik, ini mesti sama dengan, karena kalau nilainya terakhir kita akan menggunakan sama dengan. Kalau nilainya sama dengan 92,59 maka dia akan bernilai A juga. Tapi kalau kurang dari 92,59 maka dia akan bernilai B. Kurang dari ini dan D9 besar sama dengan 85,19 maka D9 akan bernilai C. B. Ini kan B. Dan jika tidak, kita pakai if lagi, if berantai. Dan jika D9 kurang dari kurang dari ini ya. Kurang dari itu dan juga D9 itu besar sama dengan ini, maka dia akan bernilai C. Kalau Bapak dan Ibu mau capek-capek menghitung nilai D, silakan. Kalau saya sih tidak. Langsung saja kasih nilai D. Dan praktis dia tidak lulus. Artinya nilai C. Jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka langsung saja dia kasih nilai D. Praktis. Tutup. Ini lihat nih urutan
tadi. Dia warnanya akan berubah. Tutup pertama akan menutup warna itu sampai dengan yang terakhir dia akan menutup warna hitam. Kalaupun salah nanti otomatis akan dibetulkan oleh Excel tutupnya itu. Enter. B. Jalan rumus kita. Tarik ke bawah. Ini akan bernilai D. Oh, tidak jadi dia. Kenapa tidak jadi? Karena lagi-lagi kita tidak memperhatikan ini. Syaratnya itu karena dia menggunakan range, maka lihat. Ketika kita tarik dia ke bawah, dia berubah. Range-nya berubah. Jadi dari B4 berubah jadi B5. Harusnya dia tetap. Nah, range ini kita pastikan saja. Kita absolutkan dengan memberi tanda dolar. Kita absolutkan. Bila dia tanda dolar maka akan jadi absolut. Kalau dia absolut begitu, kita tarik ke bawah, dia akan bernilai absolut. Nah, ini sih kosong aja. Hapus saja kalau tidak perlu. Bahkan ini juga bisa dihapus saja kalau tidak perlu. Dan tadi kata saya juga, daftar nilai ini berapa siswa juga yang kurang perlu. Atau mau dipasang pun tidak masalah. Dikasih putih aja. Jalan rumus kita. Coba kita bandingkan. Nilai B 88,75. 88 ya di sini range-nya nilai B. Nilai A 96,25, jelaslah di sini. Dan nilai C 79,75. Di sini dia. Range-nya di sini. Oke. Rumus kita berhasil. Silakan dicoba.